Salam konon kisah inspirasi Anda Sobat Kiss ya, masih dalam program Obat Hati di malam hari ini hingga nanti jam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan Sobat Kiss, untuk Anda dimanapun berada ya, masih boleh mengirimkan pertanyaannya terkait dengan etika dan juga hak dalam pernikahan. Boleh juga Sobat Kiss di luar tema pada malam hari ini. Dipersilakan ya via SMS ataupun WhatsApp kita ke 0812-625-1066. Baiklah Sobat Kiss, dan Ustadz udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp ya Ustadz. Iya, Masya Allah. Kita awali dari pertanyaan pertama. Siap. Ada Saudara Rahmat di Sadabuan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz Islam memandang pernikahan yang hanya dipertahankan demi anak, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga? Ya. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih Mbak ya sebagai anusar kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan senantiasa rahmat, limpahan dan kesehatan dan keberkahan rezeki. Amin. Kepada penanya kita yaitu Bang Rahmat dari Sadabuan yang bertanya, bagaimana sebenarnya Islam memandang sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan yang pernikahan itu ujung-ujungnya hanya bertahan demi memikirkan masa depan anak-anak, tetapi demi mempertahankan masa depan anak-anak ini sehingga tidak ada kebahagiaan juga di dalam rumah tangga itu, kecuali hanya karena sekedar mempertahankan anak-anak. Pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah tadi kenapa kita sampaikan bahwa sebuah yang namanya rumah tangga, untuk mencapai yang namanya kebahagiaan, hendaklah antara suami istri itu adalah tak ubahnya seperti dua orang yang bersahabat, yang saling membantu, saling melengkapi, saling menutupi antara kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apabila ada hari ini rumah tangga kaum muslimin itu mereka mempertahankan rumah tangganya hanya karena anak-anak, maka ada baiknya di antara suami dan istri itu mengevaluasi, merenung kembali sudah sejauh mana perjalanan rumah tangga ini, kembali lagi melihat masa-masa lalu, apa tujuan daripada terciptanya, terlaksananya rumah tangga itu. Tentunya tujuan atau terciptanya rumah tangga itu yang pertama adalah dalam rangka untuk menyempurnakan setengah agama, yaitu bagaimana dengan rumah tangga itu selain dari nanti menghasilkan sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian dia juga menjadikan kita semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada hari ini rumah tangga itu justru malah bukan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, bukan mendatangkan rasa cinta, ketenangan, tapi justru malah menambah galau, malah menambah resah gelisah begitu, maka ada yang salah di dalam rumah tangga itu. Apalagi rumah tangga itu berjalan dan bertahan hanya karena mengatasnamakan anak-anak. Oleh karena itu, apabila rumah tangga itu masih bertahan, belum bubar, hanya demi mempertahankan anak-anak, maka hendaklah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa antara suami dan istri itu nanti sebagai pengemban amanah di dalam rumah tangga mereka kelak akan ditanyai terhadap apa-apa daripada amal mereka ketika mereka berumah tangga. Oleh karena itu, ada baiknya kita melihat di dalam surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa ta'firu fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Artinya ada di antara istri dan anak-anak itu yang jadi ujian, cobaan, atau malah justru menjerumuskan ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka berhati-hatilah, kata Allah, terhadap mereka. Kemudian kita lihat di sini ada, selain daripada diperintahkan berhati-hati terhadap istri dan anak-anak, Allah mengatakan wa in ta'fu wa tasfahu. Jika kamu memaafkan istrimu, memaafkan anak-anakmu, menyantuni mereka, kemudian wa ta'firu, mengampuni mereka,
Maka ketahuilah kata Allah, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Ada baiknya rumah tangga yang hanya bertahan karena anak-anak tadi, mereka itu baik antara suami dan istri itu adalah watasfahu wa ta'firu, saling memaafkan, kemudian saling mengampuni, saling menyantuni, sehingga rumah tangga itu bisa dikembalikan kepada niat awalnya, yaitu bagaimana agar rumah tangga itu menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu ada baiknya kedua belah pihak ini hendaknya mengevaluasi diri. Dan ada baiknya kita mempertahankan rumah tangga itu. Kenapa? Karena memang boleh jadi kita ada sesuatu yang tidak kita sukai terhadap istri kita, tetapi boleh jadi apa yang tidak kita sukai dari istri kita itu justru di baliknya ada hikmah, ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itulah kenapa hendaklah bersabar antara suami dan istri. Insya Allah mudah-mudahan, walaupun mungkin pada saat kondisi seperti itu hanya mereka mempertahankan rumah tangga itu karena anak-anaknya, mudah-mudahan dengan mereka senantiasa berharap kepada petunjuk Allah, berharap kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan rasa cinta, kasih sayang, sakinah, mawaddah di dalam rumah tangga itu dengan kedua belah pihak saling masing-masing mengevaluasi diri, memperbaiki diri, tidak saling menuntut, tidak saling menjelek-jelekan dan menyalahkan. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Baik itu seorang istri adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Begitu juga seorang suami adalah manusia yang biasa. Maka kalau ada kesalahan-kesalahan antara suami dan istri, selama kesalahan itu adalah kesalahan yang masih bisa ditolerir, masih bisa dimaafkan, maka hendaklah keduanya berdamai. Bukankah memaafkan itu adalah akhlak yang mulia? Apabila seorang suami memaafkan kesalahan istrinya, tidak mengungkit-ungkit kesalahan istrinya, begitu juga dengan seorang istri memaafkan kelalaian suaminya, kesilapan suaminya, maka ini adalah akhlak yang baik. Sebagaimana Allah Maha Pemaaf, maka hendaklah antara suami dan istri itu saling memaafkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangga itu menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak tidak menjadi korban di dalam rumah tangga. Maka pertahankan rumah tangga kaum muslimin selama rumah tangga itu masih layak dipertahankan dengan kita tetap terus memperbaiki diri, kemudian tidak saling menuntut, kemudian tahu akan hak dan tanggung jawab masing-masing. Karena kalau sudah terjadi saling tuntut menuntut antara suami dan istri, ya ini akan memunculkan yang namanya keegoan, akan memunculkan yang namanya rasa amarah. Maka jangan saling menuntut. Tetapi bagaimana agar suami dan istri itu tahu tugas masing-masing. Itulah kenapa sebelum menikah itu kita perlu belajar ilmunya. Bagaimana ilmu berumah tangga, bagaimana ilmu menjadi suami, bagaimana ilmu menjadi istri, bagaimana ilmu menjadi ayah. Bagaimana ilmu menjadi ibu, menjadi kakek, menjadi nenek. Ini membutuhkan ilmu. Itulah kenapa sering kita sebutkan di program Obat Hati itu bahwa yang namanya pernikahan di dalam rumah tangga itu tidak cukup hanya sekedar bermodalkan cinta. Kalau ditanya apakah cinta itu penting? Penting. Bahkan seharusnya rumah tangga itu dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Tetapi tidak cukup. Kita membutuhkan ilmu, membutuhkan panduan. Maka kalau rumah tangga itu ingin beretika, ingin menjadi rumah tangga yang baik, maka berpedomanlah kepada Al-Quran dan hadis, bahwa kadang-kadang ujian kehidupan, cobaan kehidupan itu bagian dan pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah, bukan datang justru dari orang lain. Ya kan, kalau cobaan ujian itu datang dari orang lain, kita bisa mengatakan, wah dia bukan siapa-siapa saya, dia dulunya pun saya tidak kenal, tidak usah pun saya sekarang dekat dengan dia, enggak apa-apa. Tapi coba dibayangkan pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah, bahwa kalau cobaan itu justru datang dari orang-orang terdekat kita. Sebagaimana dikatakan Allah tadi dalam surat Taghabun bahwa istri, anak-anak kita itu menjadi cobaan bagi kita. Pertanyaannya, kita harus siap. Siapkah kita untuk menghadapi itu? Harus siap. Siap bagaimana? Siap dengan ilmunya. Ketika ada konflik, ketika ada perselisihan, ketika ada riak-riak ketidaknyamanan, maka berbicaralah dengan baik, komunikasikanlah dengan baik. Mungkin selama ini ada komunikasi-komunikasi yang tidak tersampaikan. Mungkin ada ketika rasa lelah, kemudian ada datang tuntutan-tuntutan. Maka tirulah rumah tangga Rasulullah SAW. Bagaimana Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Khadijah itu mendapatkan kemuliaan. Bahkan kemuliaan yang didapatkan Khadijah adalah bahwa Allah dan malaikatnya telah mengatakan bahwa
Allah telah membangunkan untuk Khadijah istana di surga. Kenapa? Karena pengorbanan, kemuliaan, keikhlasan Khadijah di dalam berumah tangga. Maka tirulah bagaimana Ummul Mukminin berumah tangga dengan Rasulullah SAW. Begitu juga suami. Tirulah bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi seorang suami di dalam rumah tangganya, mengelola rumah tangganya menjadi rumah tangga baiti jannati. Bukankah Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah yang terbaik bagi keluargaku. Oleh karena itu, hendaklah seorang suami memberikan the best, memberikan yang terbaik kepada istri dan anak-anaknya. Tidak pelit dalam harta, tidak pelit dalam kasih sayang, tidak pelit dalam perhatian. Kemudian mempunyai akhlak yang terpuji, itu saling memaafkan. Bukankah memaafkan adalah akhlaknya para nabi dan rasul? Siapa yang bisa meniru akhlak nabi dan rasul itu memaafkan, maka itu adalah akhlak yang mulia. Bahkan bukan hanya sekedar memaafkan, bahkan memaafkan saat mampu membalas. Itu adalah hal yang berat. Sebenarnya dia mampu membalas, tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan istrinya. Seorang istri juga memilih memaafkan kesalahan-kesalahan suaminya. Maka dengan kesabaran mereka di hadapan Allah, dia memaafkan kesalahan pasangan masing-masing, maka ini akan memperoleh derajat yang tinggi, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan pahala yang amat besar. Bahkan dikatakan oleh Allah, saking besarnya pahala kesabaran itu kelak di hari akhirat, bahkan hampir-hampir disebutkan bahwa pahala sabar itu hampir tidak timbangan amal hampir tidak sanggup menanggung betapa besarnya pahala daripada kesabaran seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah rumah tangga itu dihiasi dengan akhlak sabar, mudah memaafkan kesalahan, selama kesalahan dan kehilafan itu adalah kesalahan dan kehilafan yang masih bisa ditolerir oleh syariat, maka tidak ada salahnya memaafkan. Memaafkan bukan berarti menjadi hina, tetapi memaafkan adalah akhlak yang mulia daripada Nabi dan Rasul. Maka siapa yang meniru itu, maka dia telah meniru akhlak daripada manusia terbaik. Mudah-mudahan rumah tangga kaum muslimin dimanapun berada menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, senantiasa bersabar dan mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian Mbak Ia, dan demikian juga kepada penanya kita dari Sadebuan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad dari Sadebuan. Semoga saudara dan sobat Kiss lebih paham lagi ya Ustaz terkait dengan mempertahankan keluarga. Kita lanjut ya Ustaz ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Bang Cepis di Banjarnegara. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya, silakan. Apakah betul Ustaz, istri yang menolak ajakan suaminya dalam nafkah batinnya, dia akan dilaknat Allah sampai subuh, dan istri yang minta duluan Ustaz akan dibukakan pintu-pintu surga dari mana saja yang diinginkan? Dan mengapa Ustaz Allah melaknatnya sampai subuh, bukan sampai pagi? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Terima kasih kepada Bang Cepis, ya, pendengar setia Buat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bang Cepis senantiasa memperoleh berkah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa juga selalu istiqomah mendengarkan siaran kita, terutama program Buat Hati. Insyaallah senantiasa kita semua berbahagia. Pertanyaan dari Bang Cepis ini pertanyaan yang luar biasa ya, di mana beliau bertanya apakah betul Ustaz istri yang menolak ajakan suami untuk keranjang adalah dilaknat Allah sampai subuh. Maka ini adalah benar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dikatakan oleh Rasulullah SAW, ijada ar-rajul imro'atu ila firasihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha laknataha al-malaikatu hatta tusbiha. Yang artinya apabila seorang suami dia mengajak istrinya untuk ke tempat tidurnya, lalu istri itu tidak mau memenuhi ajakan daripada suami tersebut, maka kata Rasulullah SAW, kemudian istri itu tidur dalam keadaan tidak mau memenuhi panggilan dan ajakan suaminya, maka apa kata Rasulullah SAW, Allah dan malaikat fabata ghadbana 'alaiha laknatal malaikati hatta tusbihu, maka malaikat akan melaknat istri tersebut hingga subuh tiba. Oleh karena itu, adalah seorang istri dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa di hadapan Allah dengan amanah yang telah Allah berikan kepada dia, itu berupa suami yang menjadi teman hidupnya, menjadi pelengkap hidupnya. Maka apabila ada seorang suami yang dia mengajak istrinya
Maka hendaklah seorang istri itu memenuhi panggilan itu. Kenapa? Karena itu hukumnya adalah wajib. Sementara kita tahu definisi wajib adalah apabila dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Maka amat berdosa seorang istri yang tidak memenuhi ajakan suaminya untuk datang ke tempat tidur daripada suami tersebut. Oleh karena itu, kalau tidak ada alasan yang syar'i misalnya, bukan karena seorang istri itu lagi misalnya lagi berhalangan, lagi datang bulan, atau mungkin lagi beliau lagi sakit, maka janganlah dicari-cari alasan. Karena disebutkan bahwa kata para ulama, andai pun misalnya seorang istri itu sudah berada di atas tunggangan unta, sementara kita tahu bahwa menaiki unta itu bukan hal yang mudah. Unta itu harus jukir-jukir balik begitu kan. Walaupun seorang istri itu sudah berada di atas tunggangan seekor unta, kalau suaminya memanggil, maka hendaklah seorang istri yang soleh itu dia memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah batin terhadap suaminya. Karena disebutkan bahwa rumah tangga yang sakinah, makna sakinah di situ adalah termasuk diantaranya memenuhi nafkah batin. Dengan terlaksananya nafkah batin itu, terpenuhinya nafkah batin itu, maka hasilnya adalah sakinah, yaitu ketenangan. Dengan tersalurkannya hasrat biologis daripada suami dan istri itu, maka hasilnya adalah ketenangan. Terpenuhinya itu menimbulkan ketentraman di dalam jiwa, ketenangan hati. Itulah makna sakinah disebutkan oleh para ulama di antara sebagiannya. Bukan hanya sekedar kebahagiaan romantisan begitu, tetapi dengan tersalurkannya hasrat biologis yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya dibolehkan tetapi bernilai pahala yang amat besar kelak di hari akhirat, maka insya Allah sakinah itu akan hadir. Oleh karena itu amat berdosa apabila ada seorang istri yang dia menolak ajakan suaminya tanpa ada ujur syar'i, tanpa ada halangan yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah suami istri itu berkomunikasi dengan baik, tanpa juga misalnya ada yang merasa harus terpaksa, tanpa ada yang merasa harus misalnya terzalimi misalnya kan. Bagaimana agar kewajiban-kewajiban itu antara suami dan istri itu adalah taubahnya seperti dua seorang sahabat yang saling bekerja sama, saling melengkapi, saling menutupi, dan itulah indahnya rumah tangga begitu. Bukan antara tuan dan majikan misalnya. Maka begitu juga seorang suami, mungkin ada istri yang mungkin dia lagi sakit atau mungkin lagi amat berat kehidupan yang dia jalani pada hari itu, maka disinilah adab atau akhlak seorang suami. Maka hendaklah seorang suami juga tidak ada salahnya. Kalau seorang suami itu misalnya ingin dipenuhi kebutuhannya, maka ringankanlah istrinya di rumah tangga dengan membantu tugas-tugas rumah tangga. Tak ada salahnya, tak usah merasa malu, nggak usah takut dengan cercaan dan ejekan orang. Misalnya kalau ada seorang suami yang membantu istri di rumah tangga meringankan bebannya, takut dikatakan pakailah rokmu misalnya kan, nggak usah takut. Kenapa? Karena seorang suami yang membantu tugas-tugas istri di rumah tangga meringankan beban seorang istri adalah akhlak yang mulia. Dulu juga Rasulullah yang kita cinta itu senantiasa membantu meringankan tugas-tugas seorang istri, di mana Rasulullah itu juga dulu di rumah tangganya beliau memperbaiki sandalnya sendiri, menjahit pakaiannya yang rusak, bahkan membantu tugas-tugas rumah tangga apa yang bisa diringankan oleh Rasulullah terhadap Ummul Mukminin Khadijah, begitu juga Aisyah. Maka apabila azan berkumandang kemudian Rasulullah meninggalkan pekerjaannya tersebut sementara, lalu Rasulullah berangkat ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu. Alangkah indahnya rumah tangga manusia mulia itu. Maka begitulah kita. Kalau seorang suami tak sanggup mungkin meringankan beban istri, ada rezeki yang berlebih, tak ada salahnya seorang istri mengambil orang lain untuk membantu tugas-tugas meringankan tugas-tugas rumah tangga seorang istri dengan menggaji orang lain misalnya. Karena memang jangan dianggap sepele juga. Tugas seorang istri nggak mudah gitu, nggak ada selesainya, nggak ada habis-habisnya tugas seorang istri. Maka seorang suami yang baik adalah suami yang dia bukan hanya menuntut haknya, tetapi juga tahu bagaimana berlaku baik terhadap istrinya, meringankan beban-beban rumah tangga, menanyakan apa kabarnya hari itu. Maka insya Allah dengan begitu, dengan seorang suami meringankan beban istrinya, insya Allah maka hak-hak, kewajiban, kebutuhan seorang suami itu juga tidak menjadi tertunda.
dan seorang istri bisa melaksanakan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga melaksanakan tugas tanggung jawab di hadapan suaminya. Oleh karena itu kita berharap bahwa tidak ada istri-istri kaum muslimin di dalam rumah tangganya yang menolak ajakan seorang suami tanpa ada alasan dibenarkan oleh syara. Maka bertakwalah wahai para istri, karena posisi surga dan neraka seorang istri ada pada suaminya, maka hendaklah perhatikan ridho daripada suami. Oleh karena itu dikatakan bahwa seorang istri yang soleha apabila dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, menjaga dirinya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga suaminya ketika hak suaminya ketika suami tidak ada di rumah, maka inilah istri yang soleha, yang kelak istri yang begini itu insya Allah bisa memperoleh surga. Bahkan mereka para istri-istri soleh itu akan masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Ini amat luar biasa. Maka jihadnya seorang istri ada di rumah tangganya, maka berjihadlah. Anggaplah wahai para istri bahwa kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada para istri bukanlah sebuah beban, tetapi merupakan sebuah amanah, merupakan sebuah kemuliaan, merupakan sebuah ladang amal, ladang jihad. Anggaplah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban itu, bahwa wahai para istri, kalian ini sedang berjihad di dalam rumah tangga kalian sebagaimana berjihadnya kaum laki-laki di medan perang. Oleh karena itu, insya Allah dengan begitu rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang mulia. Oleh karena itu, pendengar hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pertanyaan Bang Cepis yang ini, maka benar bahwa istri yang tidak memenuhi ajakan suaminya dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Kemudian apakah benar kalau ada istri yang dia mengajak duluan suaminya memenuhi kebutuhan biologisnya, itu dibukakan pintu-pintu surga? Tentunya ini adalah istri yang solihah, fasolihat qonitat, dia taat kepada Allah. Inilah tadi kriteria istri soleh itu yang dia ndak bahkan ndak usah pun diajak suaminya, bahkan dia tahu apa tugas dan tanggung jawabnya di rumah tangganya, itu dengan melayani suaminya dengan baik, bukan hanya perkara zohir tetapi juga dalam urusan batin, karena urusan batin ini juga akan melahirkan yang namanya sakinah, itu berupa nafkah batin yang hasilnya adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Oleh karena itu, ini adalah istri soleh, istri yang mengajak duluan suaminya untuk menyalurkan hasrat biologis adalah istri yang solehah. Dia taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Fasolihat qonitat, hafizat lil ghaibi. Dia menjaga dirinya, hanya memberikan kehormatannya, kebahagiaannya untuk suaminya semata. Maka ini adalah istri yang soleha, yang memperoleh derajat mulia dan dibukakan pintu-pintu surga baginya. Bahkan bukan cuma satu pintu surga, 8 pintu surga. Dia bebas memilih kelak di hari akhirat dari pintu mana saja yang dia inginkan. Walaupun dulu seorang istri itu bukanlah ahli tahajud, bukanlah ahli duha, bukanlah ahli sedekah, tetapi karena ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada suaminya, dia ikhlas dalam ketaatannya melayani suaminya, maka itulah yang menyebabkan dia mendapatkan kemuliaan, yaitu dibukakan pintu-pintu surga dari manapun yang dia inginkan. Kelak ingin dia masuki daripada surga-surga Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa Ustaz Allah melaknat para istri itu sampai subuh, bukan sampai pagi? Karena memang redaksi ayatnya memang sampai subuh di sini gitu ya. Subuh itu ya kita tahu ketika sebagaimana setelah masuknya waktu fajar begitu kan, setelah berakhirnya waktu fajar. Oleh karena itu, karena di antara subuh itu, dan pagi itu menjadi batas waktu, di mana malaikat itu berganti shift. Antara subuh itulah, di subuh itulah malaikat penjaga yang bergantian ya, malaikat penjaga subuh yang berjaga pada malam hari dan yang berjaga pada siang hari berganti ketika selesai waktu subuh itu. Maka itulah kenapa waktu ini dijadikan oleh Allah sebagai batas waktunya, karena di sanalah naiknya amal-amal manusia, naiknya hitungan dan catatan amal, pergantian tugas para malaikat. Itulah kenapa dikatakan bahwa seorang istri yang tidak memenuhi ajakan suaminya ke tempat tidurnya dilaknat Allah sampai waktu subuh, karena memang waktu subuh itu adalah
waktu di mana pertukaran dan naiknya amal-amal daripada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, maka hendaklah suami istri bertakwa di hadapan Allah dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum. Demikian Mbak Ya dan Bang Cepis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Pak Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Bang Cepis di Panyangga. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustaz. Silakan. Yang mana ada hamba Allah di Sitotaring. Ini Iya. pertanyaannya hampir mirip dengan Saudara Haris dari Rosbat ya Ustaz. Iya. Yang mana, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Kalau jodoh itu sudah ditentukan Allah, kenapa masih banyak Ustaz yang salah pilih pasangan dan juga akhirnya bercerai? Iya, terima kasih kepada penanya kita, yaitu hamba Allah dari Sitotaring yang bertanya, kalau jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah, kok pada faktanya masih banyak yang salah pilih. Banyak yang salah pilih pasangan dan akhirnya bercerai. Maka kita teringat dengan hadis yang disampaikan oleh daripada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kata Rasulullah SAW, tungkahul mar'atu li arba'in, itu dinikahi wanita itu karena 4, wali jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha, faspar bijati dintari bat yada. Bahwa dinikahi wanita itu atau dipilihnya pasangan itu karena 4 hal. Pertama karena alasan harta. Pertama karena alasan hartanya. Boleh ada orang yang menikah misalnya memilih pasangan itu karena pasangannya Allah lebihkan dalam masalah harta. Dia punya harta yang banyak. Ada orang yang memilih pasangan itu karena cantiknya, karena kebagusannya, karena ketampanannya, kegantengannya. Ada pula pasangan yang menikah itu karena dia keturunan baik-baik, dia keturunan yang terhormat, keturunan raja, keturunan darah biru, keturunan menteri, keturunan presiden gitu, atau keturunan wali kota misalnya. Maka ini agama membolehkan juga. Tetapi kata Rasulullah SAW, fasfar bijatidin taribat yadak. Maka pilihlah menikah karena baiknya, alasannya baiknya agama seseorang. Taribat yadak kata Rasulullah, maka insya Allah akan berkah kedua tanganmu. Boleh jadi rumah tangga yang salah. Kalau orang sekarang bilang salah dalam memilih pasangan itu, yang akhirnya karena salah memilih pasangan akhirnya bercerai. Mungkin dia tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, di mana dikatakan bahwa memilih pasangan itu dianjurkan adalah karena baiknya agama seseorang. Bukan hanya karena seseorang itu dipilih karena dia cantik, dia ganteng, dia kaya, dia tampan, dia keturunan orang terhormat, keturunan pejabat. Enggak. Bukan hanya karena nilai-nilai itu, tetapi bagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, pilihlah pasangan itu karena kebaikan agamanya. Kenapa? Bagian dan pendengar hati yang dirahmati Allah, Rasulullah memerintahkan kita, menganjurkan kita memilih kebaikan dikarenakan dia baik agamanya. Karena kalau kita memilih pasangan karena cantik atau ketampanan, maka cantik dan tampan itu akan luntur dan pudar sesuai dengan menuanya kita, sesuai dengan semakin berlanjutnya umur, maka tidak abadi. Cantik, tampan itu hanya bersifat sementara. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan itu hanya melainkan dia bersifat sementara. Cantik, tampan. Kalau ada orang yang memilih pasangan karena kaya, boleh jadi nanti ketika pasangannya sudah tidak kaya, jatuh miskin misalnya, kemudian ternyata ditinggal begitu kan. Dia sudah miskin, gak ada uangnya, aku gak sanggup hidup dengan pasangan yang miskin gitu kan. Akhirnya banyak antara pasangan itu meninggalkan pasangannya karena sudah gak punya apa-apa begitu. Bisa jadi karena cantik, tampan, harta itu sifatnya sementara. Boleh jadi hari ini kaya, besok bisa jadi dia miskin. Bukankah Allah mengatakan bahwa bahwa dunia ini kami putar di antara hamba-hamba kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, cantik, tampan, kekayaan adalah sesuatu yang tidak abadi. Kemudian juga begitu juga dengan keturunan. Boleh jadi hari ini dia terhormat bagian keturunan presiden, menteri, bupati, wali kota. Tahu-tahu 2 tahun kemudian ditangkap KPK bagian misalnya kan, atau ditangkap kejaksaan misalnya. Akhirnya tercoreng dong kehormatan itu begitu kan. Tidak ada jaminan bahwa kehormatan itu, keturunan baik-baik itu akan selamanya abadi.
Itulah kenapa Rasulullah menganjurkan kita agar memilih pasangan itu adalah dikarenakan kebaikan agamanya, karena dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulullah, ibadahnya luar biasa, yang wajib dikerjakan, yang sunnah diperbanyak, yang haram ditinggalkan. Maka ini walaupun kulit sudah memudar, harta sudah tidak seberapa, tenaga pun sudah mulai berkurang, tapi karena ketakwaannya di hadapan Allah, kebaikan akhlaknya, maka inilah yang menjadikan sebuah hubungan itu menjadi hubungan yang abadi. Oleh karena itu, kalau ada hari ini orang yang salah memilih pasangan, mungkin salah dalam menentukan kriteria, tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Bagaimana mereka seharusnya memilih calon ibu atau calon ayah yang baik. Karena anak yang soleh-soleh itu dimulai dengan memilih pasangan yang soleh-soleh juga. Itulah kenapa kita memilih pasangan yang soleh-soleh itu lihat dari agamanya. Jangan lihat dari cantiknya, status sosialnya, keturunannya, tapi lihat bagaimana dia sholatnya, bagaimana dia menjaga auratnya, bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau dia adalah orang yang taat kepada Allah, mengikuti petunjuk Allah, maka insya Allah ini adalah pasangan yang layak diperjuangkan, ya kan? Karena tidak ada jaminan bahwa harta itu akan abadi, tidak ada jaminan bahwa harta itu akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau kita berkaca kepada kisah-kisah Nabi yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, coba lihat Fir'aun. Fir'aun itu istrinya Aisyah binti Muzahim. Aisyah adalah istri yang beriman, tetapi punya suami seperti Fir'aun, bayangkan. Kalau kita bertanya, Fir'aun itu kurang apa coba? Seluruh Mesir itu adalah milik Fir'aun. Tapi kalau kita bertanya, apakah Aisyah binti Muzahim bahagia bersuamikan seorang penguasa Mesir? Ternyata Aisyah tidak bahagia dengan hartanya itu. Itulah kenapa Allah mengatakan dan mengabadikan di dalam Quran, apa doa Aisyah kepada Allah? Rabbi benili indaka baitam fil jannah wa najjini min Fir'aun. Ya Allah, bangunkan untukku istana rumah di surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan kaumnya yang zalim. Bayangkan bagaimana mungkin ada seorang istri yang meminta diselamatkan dari kezaliman suaminya. Padahal kalau mau Aisyah itu bisa bermandikan emas dan permata, sebagaimana kata lagu hari ini. Tapi ternyata harta itu tidak menjadi jaminan kebahagiaan bagi rumah tangga Aisyah. Oleh karena itu hati-hati para wanita dalam memilih pasangan. Jangan hari ini kita memilih pasangan hanya karena cocok isi rekeningnya. Ya kan? Begitu juga seorang laki-laki. Jangan hanya memilih suami karena status sosial seorang istri, dia seorang influencer yang terkenal, atau seorang apalah misalnya hari ini yang viral-viral begitu kan, punya banyak. Jangan, ya kan? Karena ada juga contoh di Al-Quran, Mbak Gia dan pendengar Rumah Hati, bahkan istri-istri itu adalah berada dalam pengawasan manusia-manusia mulia. Bagaimana istrinya Nabi Nuh, bagaimana istrinya Nabi Lut adalah dua istri yang berada dalam pengawasan daripada manusia-manusia mulia. Tetapi mereka menjadi istri yang tidak taat kepada suaminya. Maka ini semua menjadi pelajaran dan contoh bagi kita. Agar kita ketika memilih pasangan bukan hanya melihat dari segi fisik, kecantikan, ketampanan, keturunan, kekayaan. Tetapi lihatlah nilai-nilai agamanya. Seberapa dia taat kepada Allah baik laki-laki maupun perempuan. Maka insya Allah dengan begitu rumah tangga itu akan terhindar dari yang namanya perceraian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa rumah tangga itu adalah misakon golizo, yaitu sebuah ikatan yang kuat. Bayangkan pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah dan bahagia, bahwa rumah tangga itu taubahnya seperti tali yang sangat kokoh. Bayangkan kalau ada tali yang paling kuat, itulah rumah tangga. Dia tidak mudah putus, dia tidak mudah terpecah belah, dia tidak mudah goyah. Tali yang kokoh. Betapapun dia ditarik ke sana kemari, dia tidak akan putus. Kalau ada rumah tangga hari ini, kemudian dia menikah 3 bulan, tidak lama bercerai, 1 tahun bercerai, maka itu tidak disebut sebagai rumah tangga misakon golizo. Bukanlah rumah tangga itu disebut rumah tangga yang kokoh. Melainkan taubahnya rumah tangga itu seperti rumah tangga sarang laba-laba yang mudah begitu saja hancur hanya dengan sedikit cobaan, akhirnya rumah tangga itu pun hancur berantakan. Maka kita tidak menginginkan rumah tangga begitu, tapi rumah tangga itu bagaimana agar menjadi rumah tangga misakon golido yang tahan badai, tahan ujian, tahan cobaan. Dengan begitu insya Allah rumah tangga kaum muslimin menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang menjadi baiti jannati. Itulah kenapa boleh jadi
rumah tangga banyak yang salah memilih pasangan karena salah menentukan nilai-nilai dalam memilih pasangan, maka hendaklah kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, pilihlah karena agamanya. Insya Allah rumah tangga itu akan abadi sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan rumah tangga itu nanti akan berada di surga Allah, surga jannatun tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang kata Allah, surga itu orang-orang beriman kekal di dalamnya, khalidina fiha abada. Dan kata Allah, surga itu la'allakum tattaqun, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya jelaskan kepada pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah dan bahagia. Demikian, barakallahu fikum. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari Allah di Sitatarim. Ya. Dan juga sahabat Gias, terima kasih untuk semua sahabat yang sudah mengirimkan pertanyaan di malam hari ini. Mungkin Ustaz, karena waktu sudah mendekati pukul 22 waktu Indonesia Barat, langsung ke kesimpulan dari tema dan juga dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Gias pada malam hari ini. Iya, terima kasih Mbak ya. Kita akhirnya waktu juga yang membatasi, kita sudah berada pada kesimpulan. Adapun kesimpulan kita pada malam hari ini yaitu sesuai tema kita, etika dan hak dalam pernikahan. Oleh karena itu, pendengar Obat Hati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita antara suami dan istri menjaga akhlak, menjaga adab sesama kita masing-masing. Kemudian antara suami dan istri tahu hak dan tanggung jawabnya, sehingga tidak saling menuntut, tidak saling menyalahkan, karena sudah dibekali oleh ilmu mana-mana yang menjadi tanggung jawab seorang suami, yaitu dalam nafkah, perhatian, kemudian tempat tinggal, ilmu, meluruskan anak-anak dan istrinya ketika anak dan istri itu berada dalam kekeliruan. Begitu juga seorang istri. Istri yang soleha adalah istri yang dia akhlaknya baik kepada suaminya, tidak meninggikan suaranya di hadapan suaminya, melayani suaminya dengan baik. Seorang istri yang soleha yang tahu bahwa tanggung jawab yang amat berat, tugas-tugas yang tidak pernah habisnya di rumah tangga itu adalah ladang jihad dan amal yang amat mulia bagi seorang istri yang bernilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hendaklah antara pasangan suami istri itu di dalam beretika, di dalam berakhlak, di dalam memenuhi tugas tanggung jawab dan hak-haknya di dalam rumah tangga, mereka senantiasa ikhlas melaksanakan semua itu hanya mengharap ridho Allah, agar tidak ada kekecewaan. Karena kalau berharap kepada makhluk, maka pasti kita akan kecewa. Berharaplah hanya kepada ridho Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Dengan begitu, insya Allah rumah tangga yang beretika, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang tahu tugas tanggung jawab hak dalam pernikahannya, insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang memperoleh keberkahan di dunia nanti, sampai juga rumah tangga itu berada di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan sebagaimana doa yang biasa kita ucapkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imam. Mudah-mudahan ini tercapai. Jangan lupa senantiasa kita selain daripada berusaha memenuhi hak dan tanggung jawab, kita juga berdoa sebagaimana tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imam. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita, pasangan-pasangan kita, istri-istri kita, suami kita, anak-anak keturunan kita menjadi penyejuk mata. Bahkan mereka bukan hanya sekedar penyejuk mata, menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi kita, tetapi mereka juga menjadi pemimpin kelak di hari akhirat, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyampaikan tausiah pada malam hari ini dan juga menjawab semua pertanyaan sahabat yang sudah masuk pada malam hari ini. Dan juga sahabat Gias ya, semoga kita semua tetap istiqomah dan juga berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk program Obat Hati pada malam hari ini sampai di sini kami hadirkan. Sahabat Gias, tentunya sampai jumpa ya di Obat Hati pada Rabu depan. Insya Allah. Sebagian seperti terus ya di 106.6 Kisah Bang, nanti dengan dia menemani Anda di program selanjutnya. Bismillah.